Hai cuy, lu semua pasti pernah denger kan? Cerita orang nyasar di pegunungan ataupun nyasar di hutan. Terus, orang-orang tuh pasti bilang, ah itu mah cuman halu. Atau, Cuman capek doang. masalahnya cuy, cerita yang mau gue ceritain kali ini, itu tuh bukan soal nyasar biasa. Ini soal orang yang pelan-pelan sadar kalau dia udah gak di tempat yang sama lagi. Bukan secara fisik aja, tapi secara mental. Jadi gini cuy, awalnya tuh malah gak seram sama sekali. Serius deh, kalau lu lihat bagian awal ceritanya, lu bahkan bakal mikir, anjir, ini sih kayak vlog anak mahasiswa biasa. 3 anak muda, idealis, sok pengen bikin dokumenter yang beda. Datang ke kota kecil, terus ngobrol sama warga, nanya-nanya soal legenda seorang penyihir. Dan yang bikin cerita ini menarik cuy, setiap orang yang mereka wawancarai punya versinya sendiri. Ada yang bilang itu penyihir tua, ada yang bilang itu roh anak-anak, ada yang bilang itu adalah cara orang kota buat nakutin anak-anaknya. Dan lu tahu kan, kalau ada banyak versi, biasanya malah makin yakin. Berarti nggak ada yang bener nih. Dan di titik itu juga, mereka bertiga nih semakin yakin. Terus mereka pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke hutan. Dan di sini nih cuy, kesalahan paling umum yang manusia lakukan. Mereka nganggep hutan itu kayak tempat wisata, kayak tempat yang bisa dipelajarin. Padahal cuy, hutan itu bukan ruang mati. Hutan itu hidup. Hari pertama masih aman, masih ketawa, masih bercanda, dan masih percaya sama peta. Tapi lu tahu nggak cuy, nyasar itu jarang kejadian dengan cara yang dramatis. Gak ada momen, wah kita salah jalan nih. Gak ada kata-kata seperti itu. Biasanya kalau nyasar tuh rasanya tuh halus, pelan. Lu itu jalan, lu ngerasa bener, tapi pemandangannya, ini kok kayak yang tadi ya? Pohon yang sama, persis kayak yang itu lagi. Dan di situ cuy, rasa capek pasti bakalan muncul. Bukan yang cuma capek fisik aja, tapi capek mental. Malam pertama, sunyi. Bukan sunyi yang tenang, sunyi yang bikin telinga lo nyari-nyari suara. Terus ada bunyi, kayak langkah kaki muter ngelilingin tenda. Dan ini yang bikin gue merinding tiap kali cerita ini diulang cuy. Mereka itu gak lihat apa-apa. Lu ngerti gak bedanya? Kalau lu lihat sesuatu, lu bakal bilang, oh itu. Tapi cuy, kalau gak ada apa-apa, otak lu yang kerja. Dan otak manusia itu paling kejam. Pagi harinya cuy,
Mereka itu nemu boneka ranting. Bukan dilempar, bukan pula asal jatuh, tapi disusun. Oh shit. The hell is that? Mike? Dan di situ itu cuy, mulai kerasa ya. Kalau ini bukan alam. Ini niat. Kayak ada yang bilang pelan, "Gue tahu lo di sini." Dan setelah itu cuy, pola mulai kebentuk. Malam ada gangguan, pagi ada tanda. Dan yang paling bikin rusak mental, kejadian itu terus berulang. Kalau sekali, lu semua pasti denial. Kalau 2 kali, lu semua pasti bakalan mikir. Dan kalau kejadian itu tiap malam, lu semua pasti gak bakalan bisa tidur. Dan disinilah cuy, legenda tentang seorang penyihir itu mulai beda. Cerita horornya itu bukan tentang setan, tapi dari kurang tidur, lapar, dan capek. Mereka bertiga ini mulai ribut. Hal kecil jadi besar. Salah peta jadi masalah hidup. Nada bicara pun mulai naik. I knew exactly where we were. Not mad at me. Yesterday I asked you what fucking river we were on. I'm gonna fucking stick your head in Get that this fucking fucking camera off. Dan kamera yang mereka pakai selama ini, yang awalnya buat dokumentasi, jadi saksi manusia yang lagi hancur. Lu itu bisa dengar suara orang yang pengen nangis, tapi ditahan. Karena kalau lu nangis, berarti lu itu kalah. Dan makin lama, hutannya tuh kayak ngerasa, hutannya tuh tahu kalau mereka itu lagi lemah. Gangguan makin rapat, tenda sering diguncang, dan suara-suara aneh makin ngedekat. Tapi tetap cuy, gak pernah mereka itu ngeliat apapun. Sampai akhirnya cuy, mereka itu nemuin sebuah rumah. Rumah tua yang berdiri di tengah-tengah hutan. Gak masuk akal kan? Dan di titik ini cuy, ceritanya mulai berubah. Bukan lagi soal nyasar, tapi soal aturan. Yang satu berdiri menghadap tembok, yang lain hilang. Cuman kedengeran suara teriakan. Dan kameranya jatuh gitu aja. Gak ada penjelasan, gak ada klimaks, dan itu menjadi rekaman terakhir mereka. Dan rekaman terakhir itu diberi nama The Blair Witch Project tahun 1999. Dan menurut gue cuy, yang bikin cerita ini nempel sampai sekarang
bukan soal setannya, tapi karena gak adanya jawaban. Lu itu gak dikasih pegangan buat nutup cerita ini dengan tenang. Dan itu menurut gue bikin pertanyaan nempel. Kalau lu masuk ke hutan sambil nganggep semuanya cuman mitos, dan suatu hari lu mulai sadar lu itu udah gak tahu jalan pulang. Pertanyaannya, siapa yang bakalan lu salahin duluan? Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Feels broken.